Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat Bapak Ibu guru hebat. Saya Septian Saifur Rahman, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Bogor, akan mencoba memaparkan aksi nyata penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan modul 1.1. Sebelumnya, saya ingin mengemukakan perasaan saya selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Dalam mengikuti kegiatan ini, saya merasa termotivasi dan membuat saya tersadar untuk melakukan refleksi terhadap setiap proses pembelajaran yang saya lakukan. Dari hasil refleksi, saya merasa bahwa proses pembelajaran masih cenderung berpusat kepada guru, sehingga keaktifan siswa di kelas masih kurang dan membuat pemahaman siswa terkait materi yang saya sampaikan tidak seutuhnya mereka pahami dengan baik. Dengan mempelajari modul ini, saya banyak belajar dan terinspirasi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk dapat memperbaiki proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini memberikan pemahaman kepada saya betapa pentingnya pendidikan yang berpihak pada murid, dan saya menjadi paham bahwa pendidikan itu pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan, bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran. Selain itu, kita juga sebagai guru harus berupaya untuk membantu perkembangan murid secara holistik. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yang saya lakukan setelah mempelajari modul ini adalah pertama dengan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan media dan sumber belajar yang menarik, serta menghargai keragaman karakteristik yang dimiliki oleh semua siswa. Tentunya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Berubah dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid dengan membiasakan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Dalam melakukan aksi nyata, tahapan yang saya lakukan adalah dimulai dengan melakukan perencanaan, yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran. Kemudian, saya mempersiapkan media dan sumber belajar yang akan digunakan. Media yang akan coba saya gunakan dalam aksi nyata ini adalah penggunaan PowerPoint, aplikasi Quizizz, dan AR. Pada tahap pelaksanaan, pembelajaran diawali dengan berdoa. Hal ini saya lakukan untuk menanamkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Hal ini saya lakukan agar siswa mengetahui apa yang akan mereka capai sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk mengambil bagian dalam pembelajaran dan bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut. Metode pembelajaran yang coba saya terapkan adalah cooperative learning dengan tujuan agar setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab yang aktif dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pendapat mereka untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Dalam memandu proses pembelajaran, saya juga menggunakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Hal ini saya lakukan sebagai sarana untuk mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran. Penggunaan LKPD dapat menumbuhkan minat peserta didik terhadap pembelajaran melalui diskusi dan pelaksanaan langkah-langkah kerja yang tercantum dalam LKPD tersebut. Dalam pelaksanaannya, saya melihat siswa berkolaborasi dan aktif dalam menyelesaikan LKPD itu, dan mereka melakukan diskusi di dalam kelompoknya terkait dengan materi. Kemudian setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan ditanggapi oleh kelompok lain jika ada hal yang belum dipahami. Saya juga memberikan motivasi kepada mereka untuk aktif bertanya dan belajar mengemukakan pendapatnya agar tidak malu-malu. Untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang saya sampaikan, saya menggunakan beberapa aplikasi, diantaranya AR dan Quizizz. Penggunaan AR ini saya gunakan berharap agar dapat memberikan manfaat berupa visualisasi yang lebih baik, peningkatan keterlibatan pengguna, dan efisiensi.
Kemudian aplikasi Quizizz saya gunakan agar membuat siswa termotivasi untuk mencapai hasil terbaik. Mereka dapat melihat perkembangan mereka dan menciptakan suasana kompetitif yang sehat. Di akhir pembelajaran, saya memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari dan memberikan kesempatan kepada siswa jika ada hal yang ingin ditanyakan dari materi yang belum dipahaminya. Pembelajaran saya selalu akhiri dengan berdoa dan membiasakan siswa sebelum meninggalkan kelas merapikan kembali meja dan kursinya. Hal ini membiasakan agar mereka bertanggung jawab serta peduli akan kebersihan lingkungan kelasnya. Jika jam pelajaran telah usai, saya melakukan refleksi dan menganalisis data-data yang diperoleh untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah saya lakukan berupa catatan-catatan kecil dan hasil penilaian formatif yang saya lakukan. Dari hasil refleksi, saya menemukan beberapa kelemahan. Di antaranya adalah masih ada beberapa siswa yang tidak ikut aktif dalam diskusi dan masih malu dalam berbicara untuk mengemukakan pendapatnya. Hal ini membuat saya harus melakukan pembimbingan secara pribadi dan melatih mereka untuk berani berbicara dan mengemukakan pendapatnya. Bersama beliau karena beliau mengajar dengan asik dan menyenangkan sehingga membuat saya lebih mudah memahami materi. Beliau sering menggunakan teknologi dan aplikasi terbaru dalam pembelajaran seperti penggunaan PowerPoint, quiz dan pernah juga menggunakan ASGS serta belajar di luar kelas sehingga membuat kita lebih mudah memahami materi. Beliau juga sering memberikan motivasi agar kami bisa belajar dengan penuh semangat dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan hidup bermanfaat. Semoga Pak Septian selalu diberikan kesehatan sehingga bisa membuat kami bisa belajar lebih baik lagi dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Honim SPD, salah satu rekan guru Pak Septian di SD Negeri Sari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Yang mana Pak Septian ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Saya akan mencoba memberikan pendapat atau testimoni terhadap teman saya Pak Septian dalam melakukan pembelajaran di kelas. Menurut saya, pembelajaran yang telah dilakukan Pak Septian sudah baik dan berupaya memfasilitasi siswa untuk bisa belajar lebih aktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara. Dengan penggunaan media yang beragam dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Semoga teman saya Pak Septian tetap semangat dan sukses dalam menjalani program pendidikan guru penggerak. Demikian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya yang dapat saya sampaikan terkait dengan aksi nyata modul 1.1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terus belajar untuk dapat tumbuh dan berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.